Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saiful Rahman. Di sini kami akan mempresentasikan laporan pendapatan hotel ARCS Menteng. Adapun kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama Anpadila, yang kedua Ahmad Husairi, yang ketiga Muhammad Zulrengga, yang keempat Julian Eko, dan yang kelima saya sendiri, Saiful Rahman. Yang pertama kita akan bahas biografi hotel ARCS Jambu Luwuk Menteng. ARCS Menteng adalah sebuah hotel yang dibangun pada tahun 2009 di daerah Menteng, Jakarta Pusat. Hotel ini cenderung berfokus ke market Jepang, mulai dari menu makanan hingga dekorasi ruang yang mengusung tema Jepang. Terdapat beberapa fasilitas, di antaranya ada sauna room dan kolam renang. Ada juga berbagai macam buku komik, majalah, dan koran bahasa Jepang yang disediakan di lobi dan restoran. Fasilitas tersebut dapat dinikmati secara gratis oleh para tamu hotel. Tentang Microsoft Excel, sejarah singkat Excel. Microsoft Excel atau Microsoft Office Excel adalah sebuah program aplikasi lembah kerja spreadsheet yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation untuk sistem operasi Microsoft Windows dan Mac OS. Bahkan saat ini program ini merupakan program spreadsheet paling banyak digunakan oleh banyak pihak, baik dari platform PC berbasis Windows maupun platform Macintosh berbasis Mac OS. Semenjak versi 5.0 diterbitkan pada tahun 1993, aplikasi ini merupakan bagian dari Microsoft Office System, dan versi terakhir adalah versi Microsoft Office Excel 2019 yang diintegrasikan di dalam paket Microsoft Office System 2019. Lembar kerja pada Microsoft Excel terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu sel. Sel merupakan bagian terkecil dari worksheet yang dapat diisi dengan jumlah karakter maksimal 255 karakter. Isi sel dapat berupa value, formula atau teks. Yang kedua worksheet atau lembar kerja. Merupakan kumpulan dari 256 kolom dan 65.536 2007 dan 1.485.76.2013 baris. Workbook, buku kerja, merupakan kumpulan dari 256 worksheet berlebar sheet 1 sampai sheet 256. Yang keempat, rank. Rank merupakan sekelompok sel yang akan mendapatkan aksi sama sesuai perintah yang dijalankan. Pemberian alamat atau address dilakukan mulai dari sel sudut kiri atas sampai sel sudut kanan bawah. Contoh, A1 dibagi C5 sama rank mulai dari sel A1 sampai sel C5. Yang kelima ada alamat relatif. Merupakan alamat yang jika dituliskan ke dalam bentuk rumus atau fungsi akan berubah jika di-copy ke sel lain. Contoh, sel B1 berbaris formula A1 dikali 100, kemudian dari sel B1 di-copy ke sel B1, maka sel B1 berubah menjadi A1100, sel copy ke bawah. Yang keenam, alamat semi absolut. Merupakan alamat yang dituliskan dengan tanda string di depan baris atau kolom sehingga nilai tidak akan berubah. Contoh, sel B1 berisi formula sama dengan A'1 dikali 5. Di sini yang diberi absolut adalah kolom A. B1 di-copy ke C1 dan D1 dan seterusnya. Formula pada C1 menjadi sama dengan B'1 kali 5 dan D1 menjadi sama dengan C'1 dikali 5. Yang ketujuh, alamat absolut. Merupakan alamat yang dituliskan dengan tanda string di depan baris dan kolom. Tekan tombol F4 untuk menghasilkan alamat absolut pada formula bar. Contoh, sel B1 berisi formula
string A. A string 1 dikali 5, B1 dikopi ke C1, D1 dan seterusnya. Formula pada C1 dan D1 akan tetap sama dengan string A. A string 1 dikali 5. Yang ke-8, name box. Menunjukkan pada sel atau rank yang aktif saat itu. Anda juga dapat membuat nama rank A1 dikurang A5 melalui kotak nama di sebelah kiri formula bar. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan penjelasan dari Saiful Rahma, yaitu formula dan fungsi yang digunakan dalam Microsoft Excel. Fungsi pertama yaitu hyperlink, membuat ringkasan atau loncatan yang membuka dokumen yang disimpan pada server jaringan internet atau internet. Fungsi kedua yaitu fill up, untuk mencari dan mengambil data dari suatu tabel referensi berdasarkan nilai tertentu secara vertikal. Untuk fungsi yang ketiga itu false, mengembalikan nilai logika false. Fungsi yang keempat yaitu if, menentukan uji logika yang dijalankan. Fungsi kelima yaitu or, mengembalikan true jika setiap argumen ada true. Fungsi keenam sum, untuk menjumlahkan nilai yang ada pada range tertentu. Fungsi ketujuh yaitu concatenate, menggabungkan dua string teks atau lebih menjadi satu string teks. Fungsi ke-8 count, untuk menghitung suatu data numerik atau karakter. Fungsi yang ke-9 combine, untuk mencari data yang kosong. Selanjutnya, di sini ada pembahasan menu utama dari ARCS, yaitu terdapat beberapa menu. Yang pertama ada dashboard, room changer, dinner at lunch, expansi, petty cache, dan affiliate room. Di sini keterangan fasilitasnya yaitu ada swimming pool, sauna pool, room, meeting room. Untuk room rate-nya untuk tipe A yaitu 900.000 per malam, tipe B yaitu 800, dan tipe C yaitu 700 per malam. Untuk including-nya ada breakfast Japanese food, daily housekeeping, daily laundry, TV kabel, internet, dan water and everything include. Di sini untuk dashboard menjelaskan tentang menu pendapatan Desember 2019 sekitar 550 juta 980 ribu rupiah. Untuk pendapatan Januari 2020 room chargernya yaitu sekitar 577 juta 10 ribu rupiah. Untuk dinner earners-nya 25 juta 830 ribu rupiah, 30 rupiah, 30 ribu rupiah. Untuk petty cash-nya sekitar 29 juta 868 ribu 83 rupiah. Jadi total pendapatan pada bulan Januari 2020 yaitu totalnya 572 juta 971 ribu 919 rupiah. Di sampingnya yaitu presentasi pendapatan grafiknya yaitu naiknya sekitar 3,99%. Di sini penjelasan dari utama membuat desain. Yang pertama itu menambahkan logo. Untuk keterangannya insert picture, pilih foto yang diinginkan. Untuk kedua, menambahkan shape, klik shape, pilih bentuk shape, lalu blok bagian yang akan diletakkan di shape. Yang ketiga, menambahkan teks pada shape, klik kanan pada shape, pilih edit teks. Selanjutnya, penjelasan dari dashboard. Yang pertama, data room changer, rumusnya yaitu sama dengan sum room changer tanda seru O70. Dengan keterangan data diambil dari set room changer pada kolom total IDR O70. Yang kedua, dinner earners, rumusnya sama dengan sum dinner earners H207. Keterangan data diambil dari sheet dinner earners pada kolom total amount H207. Yang ketiga, presentasi pendapatan, yaitu rumusnya sama dengan sum buka kurung E18 kurang F6 tutup kurung bagi F6. Diambil dari data pendapatan Januari 2020 E18 dikurangi pendapatan Desember 2019
F6, lalu dibagi pendapatan Desember 2019. Selanjutnya, pembahasan tentang room changer. Di room changer ini terdapat nomor urut, quest name, company, data untuk check-in dan check-out, room numericnya, untuk room tipenya ada total quest, ada total stay per malam, rate IDR per malam, nomor invoice, data of payment, editorial changer 30 hari, diskon 10%, total IDR dan banyak. Untuk penjelasan dari room changer, yaitu yang pertama room tipenya menentukan tipe kamar, rumusnya yaitu fill up rumusnya yaitu sama dengan fill up buka kurung G7 S string 7 titik 2 T string 35 koma 2 koma false. Dengan keterangan G7 adalah kolom room number, S string 7 titik 2 T string 35 adalah tabel nomor dan tipe room. Yang kedua, rate IDR menentukan harga sewa per malam, rumusnya yaitu sama dengan value buka kurung if buka kurung H7 sama dengan A, 900.000, if buka kurung H7 sama dengan B, 800, if buka kurung H7 sama dengan C, 700 dan tutup kurung. Dalam keterangan H7 adalah room tipe. Yang ketiga yaitu diskon 10%. Menghitung jumlah diskon jika kamu menginap lebih dari 25 malam. Rumusnya yaitu sama dengan if buka kurung or buka kurung J7 lebih dari 25 tutup kurung J7 kali K7 kali 10%, 0 tutup kurung. Keterangan J7 adalah kolom total stay, K7 adalah kolom harga kamar per malam. Selanjutnya, penjelasan akan dijelaskan dari teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Kusairi dari kelompok 2. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Muhammad Zulhingga, yaitu untuk pembahasan tentang dinner and lunch. Di sini untuk menu dinner and lunch terdapat kolom yaitu kolom number, date, name guest, company, room, lunch, dinner, amount, nomor invoice, date of payment, remix. Di sini untuk nomor 1 tertanggal 1 Januari 2020 atas nama Mr. Takashi, company, personal atau pribadi, room, nomor 111, lunch kosong, dinner 1, 80.000 terbilang amount 80.000. Untuk nomor invoice P date 2020 bulan 1 0896. Date of payment tertera 1 Januari 2020, remix paid. Untuk selanjutnya yaitu tentang penjelasan dinner and lunch. Yang pertama adalah amount, menghitung jumlah pembayaran. Rumusnya yaitu sum F8 kali 70.000 plus G8 kali 80.000. Untuk F8 adalah kolom jumlah lunch dan untuk G8 adalah kolom jumlah dinner. Untuk data-data yang selanjutnya seperti guest name, company, room, lunch, dinner, nomor invoice, date, payment, dan remix itu diinput secara manual. Untuk selanjutnya yaitu tentang menu petty cash. Di sini terdapat kolom nomor, tanggal, chart of account, jumlah, keterangan, harga, dan supplier. Pada tanggal 1 Januari terdapat beberapa pengeluaran yaitu di antaranya pomik, jumlah 0, keterangan listrik, harga
17.200.000 supplier kosong. Untuk penjelasan pada Petty-Cash yaitu pada sheet Petty-Cash yang mencatat seluruh pengeluaran pada periode 1 bulan dan seluruhnya diinput secara manual. Dan total seluruh pengeluaran akan menggunakan rumus SUM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila. Di sini saya akan menjelaskan menu okupansi room pada proyek ini. Nah, okupansi room yaitu adalah menghitung rata-rata kamar per total 31 hari dan dilihat dari total hari yang terpakai atau yang sudah digunakan pada kamar tersebut. Nah, di sini terdapat list nomor kamar, kemudian ada hari yang telah digunakan atau kamar pada hari yang telah digunakan, kemudian di sini ada rata-rata per kamarnya. Nah, di sini jika dilihat yang pertama di situ ada 103 yaitu nomor kamarnya. Kemudian jumlah pemakaian kamar pada 31 hari sebanyak 27. Nah, rata-ratanya per hari itu sama dengan 87,10%. Ya, kemudian di kamar nomor 104 total day-nya atau pemakaiannya itu 25 hari. Nah, rata-ratanya di sini 80,65. Kemudian jika dilihat dari grafiknya seperti ini. Jadi di sini di kamar nomor 208 rata-rata per roomnya yaitu 74,19% atau pemakaian pada 31 hari sebanyak 23 hari. Nah, di sini ada dua nomor kamar yang memang terpakai selama 31 hari yaitu di kamar 203 dan di kamar 117. Jadi rata-rata perharinya mencapai 100% karena memang dalam 31 hari itu full digunakan. Berikut langkah-langkah atau rumus pada menu okupansi room. Nah, yang pertama yaitu menghitung total pemakaian per harinya. Nah, di sini menghitung jumlah hari yang di-booking pada tiap kamar. Rumusnya sama dengan sum it room charge F7 sampai F67. Di sini jika dilihat nomornya itu 103, room charge I7 sampai I67. Dengan catatan data diambil dari sheet room charge kolom room number F7 sampai F67 dan kolom total stay I7 sampai I67. Kemudian rate per roomnya menghitung presentasi penjualan tiap kamar dalam 1 bulan. Rumusnya sama dengan sum C7 per D3. Nah, di sini keterangannya data diambil dari kolom total day use C7 dibagi dengan total hari pada bulan ini. D3 di kolom D3. Nah, kemudian membuat kolom chart. Nah, kolom chart ini bisa dilihat langkah-langkahnya. Yang pertama klik insert, kemudian klik kolom, pilih tipe kolom yang diinginkan, kemudian klik kanan pada kolom chart yang sudah dibuat, klik select data, blok data, kemudian blok data yang akan ditambahkan ke dalam kolom chart, kemudian klik OK. Nah, lanjut ke menu berikutnya, yaitu ada menu available room. Nah, di sini di available room ini adalah kamar yang memang masih tersedia pada hari-hari tertentu atau hari-hari di bulan Januari 2020. Di kolom 201 dengan tipe kamar yang B pada hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan Senin itu masih available atau tidak ada yang
di booking kamarnya. Kemudian di Selasa, Rabu, Kamis, Jumat barulah ada pembukingan pada kamar tersebut. Nah, kemudian ada juga data dari kamar 204 dengan tipe kamar A. Di sini full jika dilihat dari tanggal 1 sampai tanggal 10 yang dilihat itu semuanya sudah di booking. Ya, itulah. Jadi total guestnya pun di sini ada ya. Jadi total guestnya itu 12 di bulan Januari tanggal 1. Kemudian room booked-nya juga di sini ada. Jadi room booked itu juga total dari perharinya dari tanggal 1 dengan total room yang ada, kemudian dijumlahkan, kemudian baru terlihat jumlah room yang telah dibook pada hari tersebut. Sisanya yaitu adalah available room, yaitu kamar yang masih bisa di booking karena belum ada yang booking atau masih tersedia. Berikut penjelasan dari menu available room. Nah, di sini yang pertama penulisan tanggal menggunakan fungsi concatenate untuk menggabungkan string teks agar lebih cepat saat mengganti bulan. Rumusnya sama dengan concatenate 1 string F string 2 atau F2 adalah kolom bulan. Yang kedua ada room book, menghitung jumlah kamar yang terjual per hari menggunakan count A untuk menghitung kolom yang berisi data numerik atau karakter dengan rumus sama dengan count A E8 sampai dengan E35. Yang ketiga adalah available room, menghitung jumlah kamar yang tersisa per hari menggunakan fungsi count blank untuk mencari data yang kosong dengan rumus count blank E8 sampai dengan E35. Ya, sampai di sini telah selesai presentasi dari kelompok kami. Yang selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya untuk menjelaskan proyek pada Excel tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.